Alangkah terkejutnya saya melihat Raffi berada di atas pohon. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan selalu rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan yang paling penting sekarang, kalian semua selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda seluruh dunia saat ini. Balik lagi di pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Tapi pada kali ini gue gak akan cerita kayak biasanya. Gue mau bacain cerita-cerita yang udah kalian kirim. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Oke, cerita pertama dari Fakih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bang, nama saya Fakih. Saya mau berbagi cerita horor saat saya naik ke Gunung Selandep. Gunung Selandep, gue baru denger namanya. Mungkin nama gunung ini terdengar asing di telinga semua orang. Gunung ini terletak di daerah Tuban, Jawa Timur. Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya. Soalnya gue cari di Google nggak nemu. Kala itu waktu liburan semester, tepatnya tanggal 15 Desember 2019. Saya bersama 3 teman saya, yaitu Fathur, Aldil, dan Raffi, berniat untuk mendaki Gunung Selandep. Kami berangkat dari rumah kira-kira jam 3 sore dan sampai di base camp jam 4 sore. Karena rumah kami dari base camp lumayan dekat. Sampai di base camp, kami istirahat sejenak, lalu mengurus pendaftaran. Dan setelah itu kami nanjak. Perjalanan dari base camp ke pos 1 Pring Kuning tidak ada gangguan apa-apa. Dan jalan lumayan landai. Juga melewati pemukiman warga. Di pos 1 kami tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan. Belum sampai pos 2 Watu Semar, sayup-sayup terdengar azan maghrib. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Raffi nyeletuk. Kakek aneh, dalam kurung omongan kasar. Oh, dia kayak kesel sama kakeknya. Kesel, aku tadi belum makan-makan. Langsunglah saya tegur. Hus, jangan ngomong begitu. Ini di gunung. Dengan memaksakan diri, akhirnya kami sampai di pos 2. Kami istirahat dan sholat jamak takhir, maghrib dan isya. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Suasana di pos 2 saat itu sunyi sekali. Selesai sholat, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan sesekali saya mengajak teman-teman untuk berbincang agar suasana tidak sunyi. Karena saat itu hanya kami berempat yang nanjak gunung itu. Berarti gak ada pendaki-pendaki lain. Di tengah perjalanan, Raffi kebelet pipis. Dan dia pun pipis di belakang pohon besar. Sudah 5 menitan, si Raffi gak balik-balik. Saya pun menyusulnya. Alangkah terkejutnya saya melihat Raffi berada di atas pohon. Dan di sampingnya terdapat sosok kuntilanak dengan wajah yang hancur sedang memangku Raffi. Raffi di atas pohon dipangku kuntilanak. Saya pun membaca doa sebisa saya dengan sedikit gemetar. Tidak lama kemudian, sosok itu menghilang. Dan Raffi pun jatuh dari atas pohon. Dia tidak sadarkan diri. Pingsan dia. Teman-teman yang lain menyusul. Mungkin khawatir sama kita berdua. Lalu kami berusaha untuk menyadarkan Raffi. Setelah 30 menitan, akhirnya dia siuman.
Dia tampak linglung. Saya memberinya air minum, lalu saya tanya, apa yang terjadi? Raffi jawab, tadi aku kencing. Tiba-tiba ada yang menarikku dari belakang dan aku tak sadarkan diri. Ya udah, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan. Saya tidak memberitahu Raffi kalau dia tadi dibawa kuntilanak, karena saya khawatir nanti dia malah tambah takut. Di tengah-tengah perjalanan, saya mendapati pohon pisang bergerak dengan tidak wajar. Biasanya yang bergerak itu daunnya, tapi kenapa ini batangnya ikutan bergerak? Lalu headlamp saya arahkan ke pohon itu. Pohon itu berubah menjadi pocong. Pocong itu loncat kira-kira 5 meter di depan kami. Tapi hanya saya yang melihat. Dengan memberanikan diri, saya pun lewat tepat di sampingnya. Baunya busuk sekali, dan mukanya sudah tidak berbentuk. Singkat cerita, kami sampai di pos 3 kira-kira jam setengah 12 malam. Perjalanan kami terasa sangat lama sekali. Kami pun mendirikan tenda dan masak-masak. Lalu kami makan dan tanpa terasa kami terlelap tidur. Mungkin karena kelelahan, dalam tidur saya mimpi didatangi kakek-kakek. Kakek-kakek itu bilang, "Nak, koncomu sing siji kuwi kandhanono, ojo sembrono neng kene. Muga-muga kowe kabeh selamat sampai omah." Yang artinya, "Nak, temanmu yang satu itu bilangin jangan semena-mena. Semoga kalian semua selamat sampai rumah." Mungkin yang dimaksud adalah Raffi, karena dia tadi pipis sembarangan dan ngomong kasar. Singkat cerita, kami bangun jam 4 pagi. Kami sholat, dan setelah sholat kami berencana untuk langsung summit, langsung ke puncak. Kami pun mulai bergegas summit untuk mengejar sunrise. Jam menunjukkan pukul 4:30 subuh. Kami masih di tengah perjalanan. Waktu itu keadaan masih gelap dan kabut perlahan mulai turun. Tiba-tiba saya terpeleset jatuh ke jurang. Seperti ada yang menarik kaki saya. Seketika saya tak sadarkan diri, dan teman-teman pun tidak tahu kalau saya terjatuh. Singkat cerita, bangun-bangun saya berada di sabana yang begitu luas. Nggak tahu ujungnya ada di mana. Saya bingung. Lalu saya berjalan tanpa arah untuk mencari teman saya dengan menahan rasa sakit di kepala. Kususuri sabana itu kira-kira setengah jam, tapi seakan-akan saya tidak bergerak dari tempat saya semula. Saya mulai putus asa. Saya jatuh terduduk. Saya hanya pasrah kepada Allah. Saat itu saya tidak membawa bekal apapun. Lalu samar-samar saya melihat gerombolan anjing dari kejauhan. Kira-kira ada 10 ekor lah. Setelah semakin dekat, alangkah kagetnya saya. Anjing-anjing itu kakinya tidak menyentuh tanah. Saya pun bangkit dan lari sekencang-kencangnya. Saya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Ternyata anjing-anjing itu tidak mengejar. Lalu saya duduk karena kelelahan. Saya mencoba melihat jam tangan saya. Terlihat pukul 4.36. Kagetlah saya. Masa dari tadi cuma 6 menit? Saya pun lemas dan terus-terusan berdoa. Tak berlangsung lama, saya mendengar seperti suara orang berzikir. Nggak tahu apa bacaannya, tapi seperti ayat-ayat Al-Quran. Saya merasa tentram sekali saat itu, dan saya pun terlelap. Saya bermimpi lagi bertemu wanita cantik, dan wanita itu berkata, "Sebelum matahari terbit, kamu harus keluar dari sini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa kembali." Saya terbangun, dan suara zikir itu masih terdengar dengan jelas. Lalu saya bangkit dan terus berjalan. Kemudian, saya melihat ada jalan setapak yang arahnya menurun. Saya berlari ke arah jalan itu. Tapi, setelah saya mau masuk ke jalan itu, kayak ada yang nahan, berat sekali. Saya pun berusaha sekuat tenaga dan akhirnya saya berhasil.
Dan hawanya berbeda di sini. Tidak terlalu dingin. Saat di Sabana tadi, hawanya begitu dingin. Saya mulai menyusuri jalan itu. Saya melihat jam dan sekarang jam menunjukkan pukul 5 sore. Anjir, dia dari setengah 5 subuh sampai jam 5 sore. Saya bergegas pergi dan tak berselang lama, saya menjumpai pemukiman penduduk yang saya lewati saat naik. Singkat cerita, saya sampai di base camp dan teman-teman saya rupanya sudah ada di base camp. Aldil bertanya, "Woi, dari mana aja lu? Kita di sini khawatir." Si Fakih jawab, "Entar aja di rumah ceritanya." Kami berempat pun pulang ke rumahku. Sampai di rumah, ayah saya langsung memeluk saya erat-erat sambil nangis dan berkata, "Alhamdulillah, kamu selamat, Nak." Ayahku cerita kalau firasatnya tidak enak saat saya mendaki. Beliau pun terus-terusan berzikir untuk keselamatan saya. Mungkin suara zikir itu adalah suara ayahnya si Fakih. Ayahku pun menyuruh kami berempat untuk mandi dulu. Lalu kami berempat bercerita apa saja yang terjadi selama pendakian. Mungkin saat itu teman-teman saya kecewa karena gara-gara saya mereka tidak sampai ke puncak. Setelah menyadari bahwa saya tidak ada di rombongan. Ini adalah pendakian pertama saya. Sekian dari saya. Oke, cerita kedua dari Ridwan Chandra. Assalamualaikum Bang Jo. Saya mau berbagi cerita horor tentang pendakian saya dan teman-teman saya waktu nanjak ke Cikuray via Tapak Gerot pada tanggal 13 Maret. Jadi Cikuray itu ada kalau ada 3. Pemancar, Tapak Gerot, satu lagi gue lupa lagi. Saya berangkat dari Bandung menuju Garut menggunakan mobil teman saya. Kami berangkat 7 orang. Yaitu saya, Reza, Gia, Wildan, Roy, Fregi, dan Teddy. Singkat cerita, kami memulai pendakian pada jam 10 pagi. Pertama-tama tidak ada hal-hal yang mistis. Sampai di pos 3 jam setengah 2 siang. Kami istirahat sejenak sembari menghangatkan badan karena pada saat perjalanan menuju pos 3, kami diguyur hujan yang lumayan lebat. Setelah asar, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun, tak lama kemudian, hujan kembali mengguyur yang mengharuskan kami memakai jas hujan dan juga dengan kontur yang licin. Maksudnya tuh, treknya mulai licin. Di tengah-tengah pos 3 menuju pos 4, saya berperan sebagai leader dan Roy sebagai sweeper. Waktu saya belok, saya melihat sesosok makhluk hitam bertanduk dan mata merah di jalur pendakian. Itu membuat saya kaget dan mengalihkan perhatian dan menyuruh Teddy untuk menjadi leader. Namun katanya Teddy juga melihat makhluk itu dan wanita pucat. Karena tidak mau tim kami ketakutan, Teddy pura-pura tidak melihat apa-apa sembari berdoa. Pendakian terus berlanjut yang sampai akhirnya tiba di pos 4 jam setengah 5 sore. Menuju perjalanan pos 5, tim kami serentak mendengar suara tangisan seorang wanita. Kami semua terkaget. Namun Egy, orang yang paling tua di tim kami, berusaha menenangkan kami dan menyuruh kita berdoa agar tidak diganggu. Oh, si Egy ini si Fregi. Dan akhirnya kami sampai di pos 5 jam 6 sore. Kami istirahat dengan gerombolan pendaki lain sekalian menunggu azan selesai. Namun istirahat kami terlalu lama sampai jam setengah 7. Gerombolan pendaki lain tadi sudah duluan menuju puncak. Kini di jalur tinggal tim kami saja. Setengah sadar entah sugesti atau apa, saya melihat sosok makhluk tinggi besar di pohon sedang mengintai tim kami. Saya kembali kaget dan pura-pura tidak tahu yang membuat saya jalan merunduk. Akhirnya kita sampai di pos 6 jam setengah 8 malam. Kita istirahat sejenak karena sudah merasa capek sekali. Tidak lama kami duduk.
di balik semak-semak ada yang bergoyang-goyang. Setelah kami senter, ternyata itu adalah babi hutan. Itu membuat kami sangat panik dan mencari pohon untuk ditaiki. Alhamdulillah tak lama kemudian babi itu pergi dan kami melanjutkan perjalanan. Setengah jam berlalu, kami akhirnya tiba di puncak Cikuray. Kami mulai membangun tenda karena sudah tidak kuasa menahan dingin. Di puncak, kami juga tidak berhenti diganggu oleh makhluk halus. Namun di sini berupa suara-suara menyeramkan dan aroma tidak sedap. Kami bisa tertidur pulas setelah jam 1 pagi. Itu membuat kami tidak dapat menikmati sunrise karena kami kesiangan. Namun alhamdulillah, waktu perjalanan pulang tidak ada gangguan mistis. Yang gue penasaran itu, makhluk hitam bertanduk itu siapa? Dan juga emang di Cikuray itu banyak babi hutan sih. Oke teman-teman, cerita terakhir dari Arda. Assalamualaikum Bang Jo. Waalaikumsalam. Gue Arda dari Pekalongan. Izin ngirim cerita horor sewaktu mendaki Gunung Prau via Patak Banteng. Jadi gini ceritanya. Pada bulan Juli 2019, berangkat hari Sabtu, kita yang merupakan teman satu sekolah berencana ingin mendaki Gunung Prau via Patak Banteng dan rencana ingin nanjak siang hari. Dikarenakan lebih banyak cewek anggotanya, dan salah satu anggota kami bernama Restu sedang PMS. Tapi ternyata kita banyak mengalami halangan saat di perjalanan. Akhirnya kita ngetrek malam, dan terjadilah. Oh ya, kita berdelapan, 3 cowok dan 5 cewek. Namanya Arda, Daru, Zaman, Restu, Lucy, Dina, Manda, dan Labibah. Gua dan Daru adalah teman sekelas. Sementara Lucy, Restu, Dina, Manda, Labibah adalah kakak kelas. Sedangkan si Zaman adalah alumni dari sekolah kami dan juga pacar dari Labibah. Semula tujuan kita bukanlah mendaki, tapi pergi ke Candi Arjuna, salah satu wisata di Dieng dan ngecamp di sana. Tapi H-14, salah satu anggota kami punya usul, gimana kalau kita mendaki? Karena dari kami semua cuma saya dan Zaman yang sudah pernah mendaki, kita pun masih berpikir. Namun akhirnya kita menyetujuinya dan kita akan mendaki Gunung Prau via Patak Banteng. Waktu demi waktu berlalu. Kita masih kebingungan karena harus mencari cowok lagi. Karena anggota kami terlalu banyak cewek dan notabene belum pernah mendaki gunung. Dan juga untuk membawa kendaraan karena jumlah kendaraan masih kurang. Sampai H-4 sudah terkumpul 10 orang, yaitu bertambah teman kami yang bernama Ilham dan Rina. Namun di H-3 mereka membatalkan dengan alasan tidak diizinkan orang tua dan tidak ada kendaraan. Pendakian sempat mundur sehari dikarenakan Labibah masih PMS. Namun di hari H, tiba-tiba Mbak Restu ngechat gua. Dia berkata, "Dak, gua PMS, gimana nih? Mungkin buat kalian yang hobi mendaki agak tahulah pantangan PMS ini, haid." Ya percaya nggak percaya, biasanya yang haid itu lebih menarik makhluk-makhluk itu. Waktu itu gue bener-bener gak nyangka karena gue tahu gimana PMS di gunung. Dengan modal bismillah, semoga tidak terjadi apa-apa, kami pun tetap melanjutkan perjalanan. Malam sebelum mendaki, kami semua sudah dibagi untuk membeli logistik dan P3K. Dikarenakan dari kami semua gak ada yang bisa masak nasi, maka kami cuma membawa mie instan dan roti sebagai bekal. Oke, next di hari H, kami pun mempersiapkan semuanya. Kami udah janjian buat kumpul di rumah gua, di rumahnya si Arda, jam 9 tepat. Namun mereka telat dan mereka baru datang jam 10. Karena alat-alat rental sudah diambil, maka kita langsung jalan menggunakan motor. Tidak lupa bersalaman sama ibu gua. Jam setengah 11 kami start dari rumah dan perkiraan sampai base camp jam setengah 2.
Tapi ternyata banyak halangan dalam perjalanan kami. Gua boncengan sama Dina, Restu sama Manda, Zaman sama Labibah, Lucy sama Daru. Kita mampir ke pom bensin dulu. Nah, motor yang gua kendarain sebelumnya udah diisi full sama ayahnya Dina. Maka ya udah kita nggak beli bensin karena harusnya bensin full. Sudah cukup buat bolak-balik, apalagi motor Vario. Tapi ternyata di tengah jalan motor yang gua naiki mulai tidak kuat. Gua bingung karena notabene ini Vario dan sering dipakai naik. Masa tiba-tiba nggak kuat? Padahal jalan masih belum terlalu nanjak. Kami pun memaksa dengan harapan tidak kenapa-napa ke depannya. Tapi ternyata kenapa-napa jadinya. Setelah sampai di Dieng, motor kita banyak yang mogok. Apalagi motor yang gue naiki gak kuat. Bahkan dibawa sendiri aja gak kuat, apalagi boncengan. Maka terpaksa gue nuntun tuh motor sendiri. Dan anehnya bensin tiba-tiba sekarat. Akhirnya kami sampai di base camp. Dan sungguh di luar perkiraan, kami tiba di base camp jam 6 petang. Dan akhirnya kami trek malam karena keterbatasan waktu. Saya mulai mengurusi Maxi dan pukul setengah 8. Setelah sholat isya, kami langsung start pendakian. Tak lupa kami berdoa terlebih dahulu supaya pendakian kali ini lancar. Baru 10 menit jalan, Lucy, Restu, dan Dina sudah mengeluh capek. Maklum baru pertama kali mendaki. Dan Restu saat itu masih PMS. Gue bener-bener harus jagain dia jangan sampai dia kenapa-napa. Akhirnya gue bawa barang-barang yang ada di carrier-nya. Terpaksa carrier gue paling berat, dengan 2 tenda, logistik dan sebagainya. Sampai pos 1, mulai terjadi hal yang janggal. Restu melihat ke atas dan mata dia seakan melihat sesuatu. Refleks gue langsung bilang, jangan ngelamun di gunung. Restu kaget dan dia bilang, iya maaf. Dan anehnya selama gue nemenin si Restu, setiap gue berhenti, gue seakan dilempar batu dari atas, entah sama siapa. Sampai pos 2 Restu sudah mengeluh dia sudah benar-benar tidak kuat. Karena katanya di sekelilingnya seakan mengancam. Katanya juga kita diawasi. Sontak gue langsung bilang, udah jangan dipeduliin. Disambung Zaman juga memberi nasihat pada teman-temannya. Waktu demi waktu berlalu, akhirnya kami sampai di tempat camp dan menghabiskan waktu 6 jam. Kita sampai jam setengah 1-an. Gue bertiga sama Daru dan Zaman langsung membangun tenda. Akhirnya tenda sudah terpasang, kita semua pun tidur. Dan sebelum tidur, kami memakan cemilan dulu. Sedangkan yang cewek sudah pada tidur. Di sela-sela kami para cowok bercanda, tiba-tiba ada yang ikut ketawa. Gue langsung bilang, kok ada yang ketawanya beda? Gue bener-bener lupa kalau jangan pernah bilang langsung saat di atas. Maksudnya jangan ngomongin hal-hal kayak gitu dulu lah di gunung. Dan setelah itu pukul 2:30 pagi kami pun tidur berharap gangguan ini telah usai. Tapi tidak. Saat gua tidur, tiba-tiba dari luar tenda kayak ada yang ngelus-ngelus, makin lama makin kenceng. Seakan-akan ingin ngerobohin tenda. Gue langsung baca doa dan istighfar. Alhamdulillah hilang. Sekitar pukul 3:30 kurang Daru kebelet buang air kecil. Dan gue menyarankan buat di sebelah tenda. Namun dia menolak dan ingin kencing di botol. Tapi gue paksa karena lebih gak sopan kencing di botol. Mending di luar dan permisi. Gue pun mengantarkannya ke sebelah tenda. Di samping tenda adalah semak-semak. Sedangkan depan tenda adalah tenda-tenda pendaki. Mungkin ada 12 tenda saat itu. Saat gue masih lihat-lihat, tiba-tiba gue ngedenger kayak ada suara gong yang disambung dengan alunan gamelan. Refleks gue kaget langsung berucap astagfirullah. Gue minta ke Daru supaya lebih cepat kencingnya. Namun dia malah melihat ke atas pohon selama 1 menit lebih. Gue refleks, woi ngapain? Gue refleks, gue juga ikut lihat ke atas pohon. Dan betapa kagetnya gue ketika ada sosok kelelawar berbadan manusia sedang duduk di dahan pohon. Gue dan Daru langsung kabur ke tenda dan tidur kembali. Keesokan harinya niatnya kami akan sholat subuh tapi kesiangan.
Dan kami gagal melihat sunrise karena kami kedinginan dan tidak ada yang kuat buat keluar. Entah kenapa, padahal di luar nggak begitu dingin, tapi di tenda seakan-akan benar-benar dingin. Kami keluar tenda jam 7 pagi, langsung menuju puncak dan foto-foto. Kami pun turun kembali ke tempat camp, dan memutuskan turun ke base camp jam setengah 10 setelah makan. Perjalanan turun alhamdulillah normal, hanya kadang ada suara-suara nggak jelas. Kami sampai base camp jam setengah 2 siang. Di situ kami langsung pulang menuju rumah setelah mengurus kembali barang-barang. Kami pulang jam 2 dengan harapan sampai Pekalongan jam 5. Namun ternyata harusnya motor yang gue bawa sudah nggak bermasalah karena jalan turun. Tapi ada nanjak sedikit aja langsung nggak kuat. Terpaksa gue harus menuntunnya. Dan maghrib pun tiba. Kami sholat terlebih dahulu sambil makan sisa cemilan serta mengisi ulang bensin gue. Setelah itu kami langsung jalan lagi. Nah, di sini kami ternyata mendapatkan gangguan lagi. Paling parah yaitu Restu. Dia yang di depan boncengan dengan Manda. Tiba-tiba remnya blong. Padahal H-1 baru saja diservis. Dan anehnya dia jatuh tepat di depannya adalah kuburan. Untung saja dia nggak nabrak batu nisannya. Anehnya gue selama perjalanan dan bolak-balik perahu nggak pernah lihat kuburan di daerah itu. Dan akhirnya Zaman mencoba memperbaiki rem itu dan akhirnya normal kembali. Mereka pun sampai di rumah masing-masing pada jam setengah 12 malam. Aneh juga sih. Seingat gue sih perahu itu gue belum pernah lewat Patak Banteng ya. Cuman pertanyaan itu kuburan dari mana? Oke teman-teman, gimana tuh tadi cerita-ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau menurut gue sih yang paling kena sih yang nomor 1 tuh. Yang siapa namanya tadi? Si Raffi itu dipangku sama Kunti. Gila sih itu. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.